Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Merauke hari ini. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Frankie Wahel, inilah Kompas TV Independen Terpercaya. Wakil Bupati Merauke melakukan kunjungan kerja ke kampung-kampung di Distrik Kimam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan beberapa waktu lalu. Terdapat 5 kampung yang dikunjungi yakni Kampung Kiworo, Woner, Kalilam atau Batu Merah, Kumbis, dan Mambum. Saat melakukan kunjungan kerja ke 5 kampung, ditemukan persoalan-persoalan yang sama, salah satunya dalam bidang pendidikan. Minimnya jumlah guru di daerah terpencil dan ketersediaan rumah dinas guru yang layak huni membuat hal ini menjadi kendala yang ada kampung-kampung di Distrik Kimam. Fauzun Nihaya, Wakil Bupati Merauke menyebut para guru yang ditugasi tidak bertahan lama di tempat kerja, kemudian balik ke kota dalam waktu lama. Belum tersedianya rumah layak huni bagi para guru juga menjadi perhatian pemerintah, sehingga hal ini menjadi catatan dengan Dinas Pendidikan untuk bisa membantu para guru mendapatkan rumah layak huni di tempat tugas. Sebetulnya kendalanya semua sama, soal minimnya guru-guru yang ditugasi paling hanya di sana sebulan, nanti kembali nggak balik lagi, nanti balik lagi. Jadi memang menjadi keprihatinan kita gitu ya, itu pertama. Yang kedua, kami juga memang tidak menyalahkan guru saja tidak, karena memang ada beberapa sekolah yang rumah guru juga belum tersedia, terus kemudian tidak layak gitu ya. Yang kemudian juga menjadi catatan kami untuk kemudian Dinas Pendidikan untuk bisa membantu rumah guru yang lebih layak. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dalam rangka memperingati Hari Bersih Dunia, pemerintah Kabupaten Merauke menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan dan sampah di wilayah Merauke. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Merauke dan melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah atau OPD, Forkopimda, TNI Polri, serta elemen masyarakat. Aksi ini serentak dilakukan di beberapa lokasi, yakni di Jalan Blorep Cikombong, Jalan Arafura, dan Jalan Payum. Fauzun Nihaya, Wakil Bupati Merauke mengatakan, kegiatan bersih-bersih ini dilakukan pemerintah daerah telah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Fauzun juga menambahkan, dengan adanya kegiatan ini Pemkab berharap bahwa kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, membangun kebersamaan dan kesadaran kolektif untuk menjadikan Merauke yang bersih dan lestari. Kami pemerintah daerah kemarin kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga dari dinas-dinas terkait untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di sekitar titik-titik yang memang sampah menumpuk di lingkungan kita di Kabupaten Merauke. Nah, kita berharap soal kebersihan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya tugas pemerintah daerah saja, tetapi kita harus bangun kebersamaan dan juga kesadaran kolektif. Bagaimana kita bekerja sama untuk menjadikan Merauke yang bersih dan lestari. Dan masyarakat punya tugas yang sama untuk ikut membersihkan dan menjaga lingkungan. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Papua Barat Daya terpanggil untuk peduli terhadap lingkungan yang bersih untuk pembangunan berkelanjutan demi Indonesia Emas. Sehingga gerakan bersih-bersih mengedukasi masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertahanan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu mengatakan sampah di Papua Barat Daya ini sangat memprihatinkan, sehingga warga harus proaktif. Selain itu, dinas terkait yang ada di Kota Sorong harus bergerak mendukung program pemerintah yang ada. Kita membangun mindset warga ibu kota agar tidak membuang sampah di sembarang tempat, dan kita ambil fokus di pesisir laut. Kenapa? Karena sampah-sampah ini kalau tidak dikelola dengan baik, semua akan menuju ke surga kecil yang jatuh ke bumi, Raja Ampat. Kalau sampah warga kota ini tidak dikelola dengan baik, maka Raja Ampat itu tinggal tunggu waktu. Dengan kolaborasi bersama Kepala Balai Lingkungan Hidup Setanah Papua yang saat ini berkantor di Papua Barat Daya dan instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan ini setiap bulannya agar mengubah cara pikir masyarakat bersama menjaga kebersihan kota. Tim Liputan Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya.
Datang bersama orang tuanya saat program Wali Kota Jumpa Warga, salah seorang perempuan CPNS yang bertugas di Satpol PP di lingkup pemerintah Kota Ambon yang menjadi korban pelecehan senior meminta keadilan atas apa yang dialaminya. Sambil menangis, korban menceritakan kronologi kejadian kepada sekretaris kota dan sejumlah kepala dinas Pemkot Ambon yang hadir dalam program tersebut. Menurutnya, pelecehan itu terjadi saat seniornya datang ke kantor dalam kondisi mabuk di saat perayaan Hari Ulang Tahun Kota Ambon beberapa waktu lalu. Menanggapi aduan ini, Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete menegaskan akan menindak tegas pelaku sesuai prosedur. Yang berkaitan dengan ada informasi pelecehan daripada staf Satpol PP terhadap pegawai Satpol PP, saya sudah mintakan ke Inspektur untuk segera berkoordinasi dengan BKPSDM supaya segera mengambil langkah. Yang pertama, yang bersangkutan itu ditarik dari Satuan Polisi Pamung Praja ke BKPSDM untuk pembinaan sambil proses-proses kita laksanakan sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Upacara tim gabungan dari Satuan Brimopolda Papua bersama Polres Yalimo dan Satgas Damai Kartens dalam mencari korban kerusuhan di Kabupaten Yalimo membuahkan hasil. Tim gabungan berhasil menemukan satu orang korban dalam keadaan meninggal dunia atas nama Nasir Daeng Mapa. Saat kerusuhan terjadi, korban Nasir Daeng Mapa bersama dua anaknya berupaya menyelamatkan diri menggunakan mobil. Namun dalam perjalanan, mobil yang ditumpangi dihadang dan dianiaya oleh massa. Korban dan dua anaknya terpisah saat berupaya menyelamatkan diri dari massa yang anarkis. Dua anaknya berhasil diselamatkan oleh warga dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis, sementara korban hilang sejak Selasa siang. Dari upaya pencarian itu, korban Nasir Daeng Mapa ditemukan tidak bernyawa di salah satu kamp pekerja dengan luka panah di bagian belakang. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Erdabi Kota Elelim dan selanjutnya dibawa ke Wamena untuk dipulangkan ke daerah asal di Makassar, Sulawesi Selatan. Mencari salah satu korban kerusuhan Yalimo yang masih dinyatakan hilang. Dan sekitar pukul 15.36 waktu Indonesia Timur, korban ditemukan di tebing pinggir sungai dan segera jenazah dievakuasi ke RSUD Erdabi Yalimo. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan menembak warga sipil di Kampung Wundu, Distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Korban atas nama Misto ditemukan tewas dengan luka tembak pada bagian leher belakang tembus ke rahang kanan. Wakas Satgas Humas Damai Kartens, Kompol Yusuf Tausiri, penembakan ini terjadi saat korban mengantarkan penumpang ke Kampung Wundu, namun dalam perjalanan pulang korban dihadang dan ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Mulia dan selanjutnya diterbangkan ke Jayapura untuk dipulangkan ke daerah asal di Probolinggo, Jawa Timur. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kuat aksi penembakan ini dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Tenggata Mati Enumbi. Satgas Ops Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya melaksanakan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Misto, korban penembakan oleh OTK dari Kampung Wundu, Distrik Dokome, menuju RSUD Mulia. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami luka tembak di leher belakang tembus ke rahang kanan. Hasil penyelidikan awal mengindikasikan bahwa kasus ini dilakukan oleh KKB yang berafiliasi dengan kelompok yang menamakan dirinya TPNPB Kodap 28 Yambi. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Memasuki musim kemarau, pemerintah Kabupaten Merauke menggelar apel siaga kebakaran hutan dan lahan di Biras Taman Nasional Wasur. Apel ini melibatkan TNI Polri, Balai Taman Nasional Wasur, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana,
Dinas Lingkungan Hidup dan elemen masyarakat. Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya menyebut hutan dan lahan di wilayah Merauke begitu luas, sehingga untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, apel siaga dianggap perlu dilakukan sebagai upaya mitigasi. Terdapat 3 titik yang menjadi perhatian rawan karhutla, yakni Muting, Ulilin, dan Eligobel. Ini kan musim kemarau yang panjang, sehingga ada kekhawatiran kita adanya kebakaran hutan dan lahan. Itu yang kemudian memang kita membuat kegiatan apel siaga untuk kebakaran hutan dan lahan. Kita ada 3 titik yang menjadi lokus kita awasi, yaitu Muting, Ulilin, dan Eligobel. Ya, jadi kita berharap warga kita juga harus bijak ya, untuk kemarau ini jangan sembarang untuk membakar hutan ataupun membakar hal-hal yang lainnya, misalkan sampah atau apa. Ini kan juga membahayakan kesehatan kita dan juga menghindari kebakaran-kebakaran yang lebih luas lah. Untuk mendukung kesiagaan karhutla, Pemda menyerahkan bantuan alat pemadam kebakaran kepada petugas di lapangan. Wakil Bupati juga menghimbau masyarakat dapat bertindak bijak selama musim kemarau ini dengan tidak membakar hutan, lahan, ataupun sampah yang dapat membahayakan kesehatan dan untuk menghindari kebakaran yang lebih luas. Kathleen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kerusuhan terjadi di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan pada Selasa siang. Rusuh ini dipicu cekcok antar siswa di sekolah yang kemudian menyebar hingga perumahan warga. Akibat dari kerusuhan ini menyebabkan puluhan orang terluka, puluhan bangunan dan kendaraan hangus dibakar massa. Dari data kepolisian, rusuh ini menyebabkan 5 anggota TNI Polri terluka akibat panah dan 18 warga sipil terluka akibat diserang massa. Para korban ini kemudian dievakuasi ke RSUD Yalimo, RSUD Wamena, dan Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis. Selain korban luka, 30 kios dan rumah warga hangus dibakar, 13 unit sepeda motor turut dilalap api dan 1 mobil operasional milik Polres Yalimo mengalami kerusakan berat. Tak hanya itu, 6 unit rumah asrama dan 1 mes perwira Polres Yalimo juga menjadi sasaran pembakaran massa. Akibat kerusuhan juga menyebabkan ratusan warga terdiri dari perempuan dan anak-anak mengungsi keluar dari Yalimo menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Saat ini ratusan pengungsi ini ditampung di Kodim 1702 Jayawijaya dan Polres Jayawijaya. Pasca kerusuhan, aparat gabungan TNI Polri memperketat pengamanan di ibu kota El Elim untuk mencegah meluasnya konflik. Untuk jumlah korban dapat saya estimasi untuk 5 aparat keamanan menderita luka-luka baik TNI Polri. Untuk masyarakat sekitar 18 dirawat di rumah sakit yang tadi saya sebutkan, dan untuk sementara ada beberapa yang masih dalam perjalanan evakuasi baik menuju Wamena maupun menuju Jayapura. Pasca rusuh, Polda Papua sudah mengirim tambahan personel Brimob ke Yalimo untuk membantu pengamanan serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku anarkis. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Persipura Jayapura menghadapi PSIS Semarang pada lanjutan Liga 2 Championship pekan kedua di Stasiun Lukas NMB pada Sabtu sore. Pelatih Persipura Ricardo Salampesi mengaku sudah melakukan evaluasi selama sepekan dan anak asuhnya siap untuk pertandingan menghadapi PSIS Semarang. Meski Persipura Jayapura tadi diperkuat salah satu pilar utama Ramai Rumakiek, namun Persipura berhasil meraih poin penuh di kandang. Mengenai PSIS sendiri, saya tahu mereka baru saja kalah di kandang sendiri, tapi tentunya itu tentu akan berbeda. Ya, mereka pasti bersiap, mereka pasti akan mencoba juga mempersiapkan diri dengan baik sebelum datang ke kita. Jadi itu tidak boleh menjadi satu hal yang membuat kita menganggap remeh situasi. Tentunya kita akan terus waspada, siapapun yang datang kita akan mewaspadai, karena setiap pertandingan pasti berbeda, motivasi berbeda, apalagi setiap tim yang melawan Persipura pasti punya tujuan juga ketika datang ke sini.
Sementara Laskar Mahesa Jenar ini datang ke Jayapura dengan kondisi pincang. Pasalnya 3 pemain andalan PSIS Semarang yakni Marco Ivanovic tak dapat diturunkan karena akumulasi kartu. Sementara Luan Sergio dan Reiva Apriliansyah mengalami cedera. Pemain sudah saya sampaikan terus melupakan ya apa yang terjadi dan berusaha memperbaiki diri dan yang disampaikan sama Dedi ya untuk sama-sama berjuang. Kompetisi masih sangat panjang ya. Kami membiasakan diri untuk setiap pertandingan itu penting. Itu yang paling penting itu disampaikan ke pemain sehingga apapun itu setiap pertandingan mau lawan siapapun mau dimanapun kita harus mempersiapkan diri. Yang paling penting mau kerja keras satu sama yang lain pemain harus saling membantu. Itu yang saya terapkan. Artinya aspek mental sangat penting ya dalam kompetisi yang panjang dan perjalanan jauh ya aspek mental itu nanti yang menentukan. Vindi Rakmeni, Kompas TV Jayapura, Papua. Berbekal bahan-bahan sederhana seperti kotoran sapi, dedak, dan gula merah, kelompok wanita tani di Kamundu dilatih mengolah limbah serai wangi menjadi pupuk organik sekaligus pestisida nabati. Pelatihan ini diberikan oleh dosen dari Universitas Musamus Merauke sebagai bentuk dukungan terhadap pertanian rumah tangga yang ramah lingkungan. Salah satu alasan penting pelatihan ini dilakukan adalah untuk mengurangi biaya pertanian dengan membuat sendiri pupuk dan pestisida. Para petani lokal tidak lagi tergantung pada produk kimia yang mahal. Pembuatan pupuk dan pestisida organik dari limbah serai wangi ternyata tidak rumit. Cukup dicampur dengan difermentasi dalam kantong kompos selama kurang lebih 12 minggu dan pupuk siap digunakan. Semua yang bersifat organik itu kan diambil dari alam, kembali juga ke alam. Nah, ampas padat serai wangi ini kan kita ambil dari alam. Dia dalam bentuk tumbuhan. Jadi dia juga akan lebih baik jika pada saat kembali ke tanah itu bahan-bahannya mudah terdekomposisi, mudah kawin dengan tanah gitu. Jadi tidak memberikan efek samping terhadap tanah kita, tidak, tetap membuat tanah kita sehat gitu, tidak semakin miskin hara. Melalui pelatihan ini, para mama Papua berharap dapat secara mandiri membuat dan mengelola sendiri pupuk dan pestisida untuk diaplikasikan pada tanaman mereka. Kami pikir begini di daerah kami ini kan, tempat kalau panas begini kita lihat kering, kalau musim hujan biasanya banjir. Jadi kita biasa pakai tanam alternatif saja untuk mempermudah kami dengan polybag. Polybag ini juga hanya cuma pengisian tanah. Campur sekam, sekam padi, biasa pakai sekam kayu, itu juga belum tidak seperti yang olahan tadi, hanya kosong saja. Jadi ya berharapnya mungkin dengan adanya kegiatan seperti begini bisa bermanfaat dengan kita punya program kegiatan tanam menanam dalam polybag ini seperti rica, tomat, itu seperti begitu. Dari Merauke, inovasi sederhana ini menunjukkan bahwa pertanian ramah lingkungan bisa dimulai dari rumah dengan bahan seadanya. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Cuaca panas kerap membuat siapapun ingin menikmati sesuatu yang segar dan dingin. Jika biasanya bubur identik dengan sajian hangat, lain halnya dengan kuliner unik satu ini, sesuai julukannya, es bubur legendaris yang sudah menemani warga Merauke sejak puluhan tahun lalu. Perpaduan bahan baku kacang hijau, ketan hitam, sagu mutiara, dan siraman santan disajikan di atas serutan es yang menyegarkan. Tak hanya menghilangkan dahaga, es bubur ini juga menyimpan kenangan dan cerita panjang dari sang penjual, Kasijan, yang telah berjualan sejak tahun 1986. Berjualan di lokasi yang strategis, tepat di dekat sekolah, membuat jajanan tradisional ini menjadi favorit lintas generasi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Sikap ramah dan penuh senyum menjadi ciri khas Kasijan dalam melayani pembeli. Ia tak hanya menjual es bubur, tetapi juga pelayanan yang tulus kepada warga, membuat warga tertarik menyantap jajanan legendarisnya. Seporsi es bubur dibanderol dengan harga Rp10.000. Namun Kasijan tak pernah keberatan jika ada pelanggan yang membayar di bawah harga tersebut.
1986. 11. Kalau di sini jam 12 baru nyampe biasa. Nanti jam setengah 3 baru kita keluar dari sini. 10.000 nih. Itu yang harga standar itu. Oh. Tapi kalau ada punya berapa saja yang kita layan. Tapi pembeli kadang-kadang ya minta satu kursi yang 20.000 ya saya layani yang 20.000, 15.000 ya 15.000. Di tengah maraknya jajanan modern, es bubur Kasijan tetap bertahan sebagai simbol rasa kehangatan dan kenangan di tengah cuaca terik Merauke. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Merauke edisi hari ini. Saya Frankie Wohel, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.